Pemirsa, anggota Polresta Cilacap, Jawa Tengah menjenguk korban perundungan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Margono. Korban dirujuk akibat adanya tulang rusuk kelima yang patah serta abses urat syaraf leher. Beginilah kondisi korban perundungan yang berinisial FF, warga Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Margono. Korban mendapatkan trauma healing dari anggota kepolisian. Kondisi korban saat ini cukup baik. Hal ini terlihat dari komunikasi antara petugas kepolisian dengan korban. Apabila hasil dari observasi hasilnya stabil dan tidak ada sakit lagi, korban bisa berobat rawat jalan. Menurut hasil pemeriksaan tim medis, korban mengalami luka dalam. Korban alami patah tulang rusuk kelima dan abses urat syaraf leher. Sementara itu, sebagai bentuk empati, anggota Polresta Cilacap, Jawa Tengah mengumpulkan donasi untuk korban. Polri akan membantu pembiayaan pengobatan korban perundungan selama di rumah sakit. Hari ini nanti ada kotak sedekah ya, bantu korban. Memang karena korban bullying ini juga tidak terlalu mampu. Ya. Polri punya empati ya, untuk saudara-saudara kita untuk membantu. Itu saja. Bebas, terserah, yang penting ikhlas. Insya Allah korban pun sehat. Amin. Terima kasih. Pasca perundungan yang terjadi, pihak kepolisian akan melakukan sosialisasi atau bimbingan terhadap guru-guru agar kejadian perundungan tidak terulang kembali. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini siswa SMP yang menjadi korban perundungan oleh temannya? Kita telah terhubung dengan Ian Sutriana di Cilacap, Jawa Tengah. Ian, sejauh ini bagaimana kondisi korban? Iya, Gina Vita dan pemirsa TV One yang ada di rumah, bahwa untuk update hari ini untuk kondisi korban sendiri sudah mulai membaik, dan informasi yang saya dapat bahwa untuk pada hari ini untuk korban udah bisa pulang atau rawat jalan dari Rumah Sakit Margono. Namun belum selesai kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Kini ada kembali video viral perundungan yang diduga dilakukan di tempat yang sama dan dilakukan oleh kelompok yang sama, yaitu diduga kelompok basis atau barisan siswa. Nah, dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit ini, terlihat satu orang tengah dipukul dan ditendang hingga terjatuh di lapangan bola voli yang ada di dalam video tersebut. Karena mungkin tidak masih ingin untuk melakukan pemukulan atau belum puas melakukan pemukulan, para barisan ini atau barisan siswa ini terus memukuli walaupun korban sudah terjatuh hingga ada satu orang yang memisahkan kejadian tersebut. Pihak kepolisian Polresta Cilacap sendiri sudah membenarkan adanya kejadian tersebut dan terjadi di tempat yang sama, yaitu yang berada di Desa Negara Jati, yang menurut informasi yang saya dapat dan menurut pantauan yang saya lakukan bahwa dari sekolah ke lokasi memang cukup jauh, ada sekitar 2 kilometer. Pihak kepolisian pun saat ini membenarkan bahwa untuk korban sendiri berbeda dengan video viral yang viral pada waktu beberapa lalu. Namun untuk pelaku, pihak kepolisian masih mendalami video tersebut. Begitu, Gina. Oke, tadi Anda menyampaikan bahwa pelaku ini kan dari kelompok yang sama. Status hukum terhadap mereka ini seperti apa, Ian? Ya, menurut informasi yang saya dapat dari pihak kepolisian Polresta Cilacap bahwa mereka terus melakukan pemeriksaan dan sudah menetapkan 2 tersangka, yaitu berinisial K dan W. Mereka pun dijerat dengan pasal berat PIS, yaitu pasal 80 Undang-Undang untuk anak dan 170. Begitu, Gina Pita. Oke, 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini profilnya seperti apa, Ian? Iya, informasi yang saya dapat dari pihak sekolah bahwa untuk salah satu tersangka ini dia memang cukup pintar dan selalu berprestasi. Namun apa faktor
pelaku ini bisa melakukan hal tersebut, kita pun masih belum mendapatkan informasi. Begitu Gina Pita. Artinya 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini juga siswa yang bersekolah di tempat yang sama ya dengan korban ya? Ya, informasi yang saya dapat bahwa memang korban dan pelaku itu memang satu sekolah yang berada di Kecamatan Cimanggu. Namun untuk pelaku utama yaitu berusia K itu memang dia sempat berpindah-pindah sekolah. Menurut informasi yang saya dapat bahwa dia pernah sekolah di wilayah Jawa Barat, itu ada di Tasikmalaya, dan berpindah ke SMP yang ada di Majenang. Dan karena mungkin informasi yang saya dapat bahwa dia melakukan hal serupa, pihak sekolah pun mengeluarkan atau dia keluar dan berpindah ke SMP 2 Cimanggu ini. Dan di SMP 2 Cimanggu ini dia mendapatkan kelompok atau ada kelompok yang sekitar 30 orang dan melakukan hal serupa. Itu Petra. Oke, Ian, kalau tadi Ian menyampaikan bahwa ini kan adalah kelompok, berarti kan bisa dikatakan lebih dari 2 orang. Jadi total ada berapa orang yang terlibat dalam kelompok ini? Meskipun 2 yang terlibat sebagai tersangka pada awal kejadian beberapa hari lalu ada 30 yang teridentifikasi kelompok yang sama. Namun setelah melihat video dan pemeriksaan saksi, pihak kepolisian pun memanggil atau mengamankan 5 orang pelaku, yaitu 2 orang tersangka dan 3 orang dijadikan saksi. Nah, untuk proses selanjutnya kita pun masih menunggu update dari pihak kepolisian, begitu. Oke, yang terindikasi ada 30 orang. Untuk korbannya ada berapa datanya? Untuk korban sendiri, untuk saat ini ada 1 orang yang masih dirawat, dan untuk korban selanjutnya dalam arti korban yang viral pada beberapa waktu ini itu adalah 1 orang, dan mereka pun sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Gitu. Ya, kita harapkan sih tidak ada korban selanjutnya ya ini ya. Tapi sejauh ini dari adanya kasus ini, apakah ada pelaporan yang dilakukan oleh siswa-siswi di sana, termasuk keluarga dari siswa-siswi di sana, Ian? Ya, untuk sampai saat ini masih belum ada laporan terkait kejadian yang serupa yang dilakukan atau terjadi di wilayah sekolah tersebut ataupun terjadi pada siswa tersebut. Namun pada saat ini baru ada 2 laporan terkait adanya perundungan yang terjadi di wilayah Cimanggu ini. Gitu, Dina. Oke, terakhir 30 orang yang terindikasi ini dari kelompok yang terindikasi melakukan perundungan ini sudah berapa lama mereka melakukan hal seperti itu, Ian? Ya, untuk jangka waktu mereka berkumpul ataupun mereka membuat kelompok yang mengatasnamakan barisan siswa ini, kita pun belum bisa mendapatkan informasi berapa lama mereka sudah tergabung dari kelompok ini. Namun informasi yang beredar bahwa setelah anak inisial K ini sudah masuk ke SMP di Cimanggu ini, mereka sudah mulai aktif dari organisasi barisan siswa tersebut. Begitu, Gina. Baik, kita nanti tunggu hasil perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak, Ian, atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah.